Tunjuk juta songon boru Samaria mangalapai tu sumuri hape sobo sombu asna mula ulape mangalapi tunggu ani maro Jesus manjowo audo ai kanguluani pangi doma asa hulehu ai napa sobu uasmi ale Jesu ai kangolua gohido hot pangi numaki asa sobu asna dirohaki asa sonang goda metondiki. Damai sejahtera Allah Bapa itulah yang melampaui segala akal budi saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera. Firman Tuhan tertulis dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan 14. Saya bacakan ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah air kehidupan. Jangan pernah menolak orang yang meminta air padamu. Air merupakan berkat Tuhan yang ada di mana-mana, di setiap orang. Dan jangan pernah menolak orang-orang yang mengharapkan air daripada kita. Saudara-saudara yang kasih, air adalah berkat Tuhan. Air merupakan kebutuhan hidup pokok. Kebutuhan yang sangat vital. Oleh karena banyaknya air di tempat kita, kita sering melupakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang sangat berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang kekasih, perjumpaan perempuan Samaria dan Yesus Kristus adalah perjumpaan yang membuka tabir yang selama ini ada perbedaan, ada perselisihan antara kaum Samaria dan umat Yahudi. Yang penting kita lihat bahwa dalam perjumpaan itu terjadi
adanya satu perubahan besar. Artinya, perjumpaan kita dengan Yesus ternyata mampu mengangkat apapun persoalan hidup kita. Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus dan terjadi perubahan, merubah persoalan menjadi kebahagiaan. Yesus tidak memandang siapapun yang bertemu dengan dia. Siapa yang mau menerima Yesus dalam firman-Nya pasti akan mendapatkan jawaban. Sebab Yesus sendiri memberikan jawaban atas persoalan yang terjadi bagi perempuan Samaria itu. Yesus memberikan jawaban kepada kita dalam perjumpaan kita dengan Yesus. Dan perempuan Samaria itu mendapat sukacita. Dan itulah yang kita harapkan ketika kita bertemu dengan Yesus. Pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria membuka satu kebiasaan yang selama ini perjumpaan di tempat sinagoge, di ruang ibadah, tetapi karena ada situasi tertentu, ternyata ruangan tidak membatasi perjumpaan kita dengan Yesus. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perjumpaan itu yang pasti membawa perubahan. Dan setiap orang yang bertemu dengan Yesus mendapat jawaban dan sukacita. Sukacita itu karena Yesus mengatakan, "Akulah air kehidupan." Dan setiap orang yang minum air itu tidak akan pernah haus lagi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita mengalami kehausan. Namun begitu kita bertemu dengan Yesus, Dia berikan firman-Nya yang menjadi kehidupan orang-orang yang bertemu dengan Dia. Lalu Dia katakan, "Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Roma hamu akan namauas malih. Dai hamu mah." Ini adalah air kehidupan tidak dibeli. Asal kita percaya saja. Air hidup. Yesus menawarkan air hidup. Air yang memberi kelegaan. Dan sekaligus menjadi sumber kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, ada 3 hal yang saya lihat dari nats ini. Pertama, Yesus mengetahui persoalan kita. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Dia mengetahui persoalan daripada perempuan Samaria tersebut. Dia memperhatikan,
Dia mengetahui apa isi yang terdalam dalam hati kita ketika kita bertemu dengan Dia. Yang kedua, di dalam perjumpaan kita dengan Yesus, Dia memberikan solusi atau tawaran. Ini loh, akulah air kehidupan. Barang siapa meminum dari aku, dia akan tetap merasa puas, tidak pernah lagi merasa dahaga. Air yang diminta Yesus daripada perempuan Samaria itu, air itu hanya sementara. Tetapi aku adalah air kehidupan, dan engkau yang akan menerimanya, engkau akan bahagia. Poin yang ketiga, barang siapa yang menerima tawaran Yesus, Dia memberikan kehidupan. Dia memberikan air hidup. Yesus menyediakan air hidup. Firman-Nya adalah air hidup. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perjumpaan dengan Yesus, Dia memberikan jaminan. Dia memberikan perlengkapan air hidup yang kekal. Perjumpaan kita dengan Yesus, pastilah Yesus melihat persoalan kita, mengetahui persoalan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, ketika kita bertemu dengan Yesus, cara khusus dengan dalam doa, Dia mengetahui persoalan kita. Oleh karena itu, pertama, jiwa kita ini haus. Jiwa kita ini membutuhkan kebahagiaan. Yesus melihat itu. Nats kita hari ini. Yesus melihat persoalan perempuan Samaria. Yesus melihat persoalan yang kita hadapi. Kita haus. Dia mengerti kita haus. Jiwa kita haus. Yesus mengerti itu. Yang kedua, apapun persoalan hidup yang kita hadapi, mari kita cari jalan keluar dengan bertemu dengan Yesus. Dan Yesus katakan, aku yang memberikan jalan untuk keluar dari persoalanmu. Pertemuan dengan Yesus merupakan pemberian kebahagiaan, pemberian jaminan, akulah air kehidupan. Setiap orang yang meminum airku, dia tidak akan pernah haus lagi, dan ia menjadi sumber air kehidupan kita, menjadi sumber berkat kepada semua orang. Oleh karena itu, di saat kita bertemu dengan Yesus, terimalah berkat air kehidupan itu, dan bagilah itu kepada semua orang yang haus. Yesus katakan, marilah kepadaku, hai orang-orang yang haus. Selamat hari Minggu. Horas, Salum,
damai sejahtera, dan Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat kami bertemu dengan Engkau, lihatlah persoalan kami dan berikanlah bagi kami jalan agar kami semakin rindu akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Sepanjang hidup kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Amin.